guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi in the Max 19. Iya, ini tahun 2021 guys. Mohon maaf sekali Mamang sudah lama tidak record guys. Dan sekarang kita di tahun 2021 ini kita kembali lagi bertemu dengan Mamang yang tampan berampan. Iya. Iya, kita ingin membahas kembali guys matematika yang sudah lama kita tinggalkan di tahun 2020 bersama dengan kenang-kenangan pahitnya. Kita coba lembaran baru tahun 2021 ini. Semoga matematika menjadi bisa menjadi lebih berkembang lagi di Indonesia ini guys. Iya, kali ini kita ingin membahas tentang materi baru guys, yaitu yang namanya analisis real. Banyak di antara kalian yang mengakui atau mengeluhkan tentang materi analisis real ini biasanya adalah materi yang paling horor di sekolah nggak ada ya, di perkuliahan. Mamang masih belum mengerti kenapa jadi analisis real ini menjadi sesuatu yang sangat susah ya. Mamang masih bingung itu kenapa jadi setiap kampus matematika selalu biasanya analisis real menjadi paling susah. Bukannya Mamang bisa juga ya, Mamang nggak bisa juga guys, sama guys, kita sama nih. Cuman apa bedanya gitu, maksud Mamang tuh apa bedanya dengan mata kuliah lain gitu. Kan biasanya semuanya susah ya. Semuanya susah ya matematika ya. Ada nggak yang nggak terlalu susah gitu. Oke guys, kita langsung saja. Semoga video Mamang ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan perkuliahan kalian dalam analisis real. Nah, kalau kalian merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada Mamang, langsung saja komen di bawah sini guys. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Kita ingin bahas yang pertama adalah tentang bilangan rasional dan irasional ini guys. Oke, sebelum Mamang terlalu jauh untuk mengulas ini, Mamang akan Mamang ingin berbagi atau share atau berbagi tentang tips Mamang bagaimana Mamang belajar tentang analisis real ini. Nah, hal yang pertama adalah kalian harus hafal definisi ya. Nah, mau nggak mau kalian harus hafal definisi. Definisi itu sangat penting guys. Kalian hafal lebih baik ke definisi karena itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh dalam analisis real ya. Kalian kenali polanya betul-betul ya. Nah, kita mulai saja. Mamang sambil cerita sambil kita jalan saja bahas ya. Karena kalau Mamang terlalu banyak babi bu itu biasanya malah bikin makin pusing gitu. Kita langsung saja kepada praktiknya guys. Kita lihat yang pertama di sini ada definisi 1.1 ya. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari ini di perkuliahan ya. Di kalkulus. Nah, di kalkulus kalian sudah pelajari ini ya, bilangan rasional ini. Tapi kita ulang lagi di sini ya. Di sini bilangan real X disebut bilangan rasional jika ada bilangan bulat A, B anggota Z dengan B tidak sama dengan 0 sehingga X sama dengan A per B. Nah, ini kan dapat definisi ya. Ini dapat definisi gitu. Mamang mau ngajarin kalian cara belajar yang analisis real yang versi Mamang gitu ya. Nah, terus ada definisi ini, definisi apa? Rasional. Di sini ada istilah rasional ya guys. Di sini ada istilah rasional. Kalian ingat betul-betul, setiap kalian ketemu istilah rasional di buku ini atau di pembahasan ini ataupun di buku kalian, maka kalian harus kembalikan kepada definisinya yang ini. Nah, seperti itu guys. Jadi setiap ketemu rasional, berarti kalian harus artikan bahwa dia adalah seperti ini. Bisa disimpulkan seperti ini. Nah, seperti itu cara belajar analisis real ya. Nanti ada istilah lain begitu lagi, makanya definisi yang ini harus dihafal. Jadi definisi harus dihafal. Himpunan seluruh bilangan rasional dilambangkan dengan Q. Oke. Kemudian contohnya adalah setengah, sepertiga, 2/4, di mana ini ya? Ini kan tidak 0 ya, dan ini bilangan asli semua yang di atas ini. Asli. Yang ini bilangan bulat ya, tidak sama dengan 0 karena dia anggota bilangan bulat. Nah, kena. Jadi dia memenuhi ini. Ini bilangan ini ya, oke. Kemudian
4 ya. 4 itu bisa ditulis menjadi 4/1 ya. Jadi dia tetap bilangan rasional. 0 juga sama ya. 0 ini sama dengan 0/1. Bisa ditulis menjadi 0/1 juga, dimana 1 ini tidak sama dengan 0. Jadi dia juga bilangan rasional gitu. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita membahas tentang teorema 1.2. Z subset Q. Oh, Z himpunan subset. Ini bukan subset ya maksudnya ya. Oh, bukan subset. Ini maksudnya adalah bukan subset, tapi bukan subset sejati. Artinya ada bilangan rasional yang bukan bilangan bulat. Nah, kalau simbolnya ini guys, kalau simbol ini ya. Kalau bukan subset tuh simbolnya begini. Nah, ini bukan subset namanya ya. Tapi kalau yang seperti ini, nah ini namanya bukan subset sejati ya. Bukan subset yang ini. Jadi dia subset sejati gitu. Maksudnya subset sejati. Artinya ada bilangan rasional yang bukan bilangan bulat. Tapi semua bilangan bulat adalah bilangan rasional. Oke, nah di sini diberikan contoh ya yang bilangan rasional tapi bukan bilangan bulat. Ya ambil aja setengah gitu ya. Nah, gampang ya. Terus teorema 1.3 ada bilangan yang tidak rasional. Oh, ada bilangan yang tidak rasional. Mana? Nah, kita membutuhkan lemma 1.4 untuk membuktikan teorema 1.3. Jadi tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa bilangan rasional itu ada. Oke, yang tidak rasional ada. Berarti ada bilangan yang tidak rasional yang masih bilangan real. Andaikan ada. Nah, ini buktinya ya. Bukti dari yang lemma 1.4 yang jika kita sudah buktikan lemma 1.14 ini terbukti benar, maka teorema 1.3 yang ini akan kita buktikan menggunakan lemma 1.14 ini ya. Oke, kita lanjut. Andaikan ada R rasional, katakanlah dia R ya, nama bilangannya R. Sehingga kalau dikuadratkan dia sama dengan 2 dan 2. Maka ingat, nah seperti yang Mamang bilang tadi, ada rasional, ada istilah rasional, maka kembalikanlah kepada habitat asalnya. Begitu ya. Jadi di sini kita kembalikan, berarti ada bilangan AB anggota Z dengan B tidak sama dengan 0 sehingga R yang ini sama dengan A per B. Nah, begini cara mengembalikannya. Oke. Kemudian karena A kuadrat A per B kuadrat sama dengan 2. Dari mana, Mang? Dari sini, bosku. Ini bosku. Mantap bosku, mantap. Oke. Kemudian maka dapat diasumsikan bahwa ini yang membingungkan ya. Oke, Mamang akan jelaskan kenapa yang 2 ini. Yang pertama, kenapa dia harus positif. Sebenarnya bisa guys, sebenarnya bisa negatif. Katakanlah dia negatif A per negatif B gitu ya. Tapi kan karena kena kuadrat ya berarti nanti bisa dijadikan menjadi -1. Ini dikeluarkan, negatifnya menjadi -1 per -1 kuadrat. Ya tetap aja gitu. Tetap aja. Karena kena kuadratnya ini loh. Karena kena kuadratnya ini, maka dia akan ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya menjadi positif juga gitu. Nah, daripada melakukan seperti itu, kayaknya buang-buang waktu. Jadi diasumsikan saja bahwa yang AB ini yang diambil yang positif gitu. Diambil yang bilangan sehingga dia positif. Nah, gitu. Jadi diambil yang positifnya saja. Sebenarnya boleh yang negatif gitu ya. Kalau kalian mau suka tantangan silahkan saja ambil yang negatif. Tapi nanti akan sama hasilnya harusnya ya. Tapi di sini untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah pembuktian kita ambil yang positif saja ya. Kita ambil yang positif. Ambil positifnya, negatifnya buang. Nah, gitu ya. Mantap ya. Kemudian kenapa jadi FPBA 1? Nah, katakanlah dia lebih dari 1, katakanlah 2 saja ya. Misalnya ya.
Nah, nanti akan ada di sini kelipatan 2, di sini ada kelipatan 2 karena dia FPB-nya 2, ya kan? Nah, ini bisa dicoret ini. Karena dia 2 di sini. Ngapain, Pak? Kalau untuk dicoret juga dimunculkan, mending kita asumsikan saja dia sama dengan 1 dari awal. Nah, seperti itu ya. Akhirnya, nah, kita dapatkanlah yang begini-begini. Nah, ini adalah cara lain dalam pembuktian analisis real, boleh mengasumsikan seperti itu kalau memang secara logika memang ada kemungkinan yang seperti itu ya, dan itu tidak semua gitu ya. Artinya kita tidak terlalu memerlukan, ketika kita tidak memerlukan informasi tersebut, kita boleh mengeliminasi informasi itu. Seperti itu guys. Itu tips selanjutnya dalam membuktikan analisis real. Nah, itu. Lanjut lagi nih. Nah, setelah kita asumsikan ini, maka kita tinggal hitung. Nah, ini hitung ya. Hitung. A kuadrat, A per B kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kemudian ke sini, kemudian B-nya nyebrang gitu ya. Menjadi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Oke, siap bosku? Siap. Maka disimpulkan bahwa A kuadrat genap. Dari mana nih? Nih, dia nih. Karena kelipatan 2. A kuadrat kelipatan 2 ya, genap berarti ya. Hal ini mengakibatkan juga bahwa A harus genap. Kenapa? Coba, kenapa guys? Karena kalau A ganjil nih, A ganjil misalnya ya, berarti A itu bisa saya tulis menjadi 2K plus 1. Coba kuadratkan. Kita kuadratkan, A kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 sama dengan 2 kali 2K kuadrat plus 2 ditambah 1. Ini sama dengan 2. Lihat nih, dia ada plus satunya nih, berarti dia ganjil. Mana ada 2 ganjil? Kan 2 kan genap ya. Ini kan sama dengan 2 ya. Oh bukan, ini 2B kuadrat ya, sorry. Enggak. Maksudnya ini A kuadrat ya. Ini A kuadrat. Padahal A kuadrat tadi apa genap? Jadi 2M katakanlah. Ini kan genap ya katanya. Nah, genap. 2B kuadrat ya, benar ya, memang 2B kuadrat ya, 2B kuadrat. Oh, mana ada yang harusnya di sini ada plus satunya gitu. Tapi ini nggak ada plus satunya kan di sini. Ini kenapa jadi ada plus 1 di sini? Berarti ini nggak sama. Nah, berarti dia memang harus genap A-nya. Misalnya kalau ganjil jatuh. Ya harus genap ya. Oke. Kita simpulkan dia genap. Maka hal ini mengakibatkan ini, supaya FPB A B itu sama dengan 1, maka nah sekarang gini, kita sepakati dulu ya bahwa A ini juga harus genap gitu. Jadi A-nya genap. Kemudian supaya ini, maka haruslah B-nya ganjil. Coba kalau B-nya genap. Nanti jadi sama dong. Kalau B berarti nanti FPB-nya 2 gitu. Kalau A-nya genap juga sama kelipatan 2 kan. Jadi mau nggak mau B-nya harus ganjil gitu. Katakan saja A-nya sama dengan 2M ya. A-nya sama dengan 2M. Maka A kuadrat berarti A 4M kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Dengan coret-coret ya, B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Dengan kata lain apa guys? B genap nih. Kelipatan 2 dia. Maka kita lebih genap. Akibatnya B juga harus genap dengan cara yang sama ya, kayak A tadi. Nah, padahal kita tadi mengasumsikan bahwa B-nya ganjil. Bagaimana dia bisa jadi genap sekaligus ganjil? Maka di sini kontradiksi, guys. Akhirnya ditemukanlah bahwa R tadi ini sama dengan tidak rasional ya. R tidak jadi Mama simpulkan seperti ini aja ya. Jadi R tidak rasional. Lalu selanjutnya dilambangkanlah R ini sama dengan akar 2 seperti itu ya. Nah, inilah contoh yang merupakan bukan anggota rasional. Nah, akhirnya terpecahkan bahwa ada bilangan yang tidak rasional di teorema 1/3.
Oke, habis ya. Mungkin itu saja guys dari Mamang untuk yang pertama kalinya ini. Kita tidak terlalu banyak. Thank you for